Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigedi Purnama. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yang artinya saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Faktor yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu yang terjadi sebelum lahir, seperti kurangnya nutrisi janin, terkena virus, atau terpapar racun, dan lain-lain. Faktor yang kedua yang dialami sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terbentur, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan orang tua atau dibully saat masih kecil. B. Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang pertama, ada perubahan dalam ukuran seperti berat dan tinggi bayi, berat dan panjang bayi. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan dalam segi fisik seperti besar kepala dan badan. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, seperti saat masih kecil bahasa masih jelas, namun seiring bertambahnya usia bahasa-bahasa akan menjadi lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru, seperti bertumbuhnya gigi, nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat juga seiring bertambahnya usia. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan fisik. Kedua, intelek. Ketiga, emosi. Keempat, sosial. Kelima, bahasa. Keenam, bakat. Ketujuh, sikap, nilai, dan moral. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, hukum cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan organisme dimulai dari kepala hingga ke arah kaki. Dua, hukum proximo-distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan trauma-trauma fisik, sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. E. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk yang pertama, remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna, dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Yang ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Lalu individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Lalu terjadi peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 4. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi atau negatif entropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Sementara negatif entropi adalah
kesadaran telah tersusun dengan baik. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Seorang remaja berada pada batas perjalanan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, berkeinginan besar untuk mencoba hal-hal yang baru, keinginan menjelajah ke dalam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, dan aktivitas berkelompok. F. Tugas-tugas perkembangan. Hevig-Hurst mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan dengan teman atau lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, menggapai suatu peringkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.